wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, membaca adalah hal yang paling penting bagi seluruh umat manusia. Karena dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga. Juga dengan membaca kita bisa membuka jendela ilmu dan merubah peradaban dunia. Membaca juga tentu saja dianjurkan oleh Nabi kita sesuai dengan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq yang berisi 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha. Sadaqallahul azim. Panjang ting. Jadi cut. Kamu Panjang ting. Jika baca lah. Dikat ke. Itulah dikatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yang artinya bacalah. Di sana Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk senantiasa membaca. Nah, di dalam perintah tersebut bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja untuk disuruh membaca atau membuka jendela ilmu, tapi kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa membaca, karena membaca itu adalah awal dari kita untuk melihat dunia, awal dari kita untuk membuat kemajuan, perkembangan di daerah, di rumah, di dalam diri sendiri, ataupun di dalam suatu wilayah atau dalam suatu ruangan atau dan lain sebagainya. Nah, dalam surat Al-Alaq sendiri itu ada 3 kata bahwa umat manusia disuruh membaca. Yang pertama adalah ayat pertama, yaitu disuruhnya manusia untuk selalu senantiasa membaca atau mencari ilmu. Yang kedua itu di ayat ketiga, yaitu Iqra wa rabbukal akram, yaitu kata penegasan bahwa membaca itu teramat sangatlah penting bagi manusia. Terus yang terakhir yaitu penegasan kembali atau diwajibkannya seluruh umat manusia atau umat muslim khususnya untuk senantiasa membaca, karena dengan membaca itu perubahan atau peradaban di dunia ini bisa berubah dari yang tadinya baik menjadi lebih baik, seperti dari zaman unta ke zaman Toyota, dari zaman kekaisaran Romawi menjadi zaman Republik. Lalu dari zaman onta juga bisa sampai
sekarang itu, yaitu zaman Inul Daratista. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, masuk kepada turunnya surat Al-Alaq itu diturunkannya itu di Gua Hiro saat Nabi Muhammad hijrahnya. Nah, sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati Allah, surat Al-Alaq sendiri itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hiro. Surat Al-Alaq sendiri dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad karena seperti yang kita tahu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis. Namun karena ada rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada umatnya, sehingga malaikat Jibril disuruh untuk menuntun Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut yang awalnya sulit sekali sampai akhirnya bisa membaca surat tersebut dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, sahabat-sahabat, dari penjelasan saya tadi, mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat membawa manfaat dari perkataan saya tadi. Buang yang tidak bermanfaat, ambil yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.